Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Berikut betul lagi dalam pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi bab 2. Tidak apa-apa mengulas tentang materi yang sudah ada, karena pada pertemuan-pertemuan atau pada PJJ sebelumnya Bapak belum pernah menyampaikan. Ini sebagai pembelajaran bahwa kesempatan perdana ini kami mengambil materi yang sudah kita pelajari, yaitu materinya tentang teks cerita sejarah. Berikut marilah kita ikuti dengan baik. Di akhir pembelajaran nantinya Bapak akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Mudah-mudahan semua siswa mengikuti secara keseluruhannya. Materi cerita sejarah dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu terdapat di dalam KD atau kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah baik lisan atau tulis. Itu dari segi aspek pengetahuan. Kemudian dari aspek keterampilannya tertuang dalam 4.3, yaitu mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Itulah KD yang terdapat dalam cerita sejarah. Berikutnya adalah indikator pembelajaran. Pembelajaran yang akan disampaikan berikut itu mengulas tentang, yaitu yang pertama menganalisis unsur kebahasaan cerita atau novel sejarah, mengidentifikasi unsur-unsur cerita, mengidentifikasi topik dari sebuah cerita, memahami kerangka karangan cerita atau novel sejarah. Kemudian indikator yang kedua, mendata kebahasaan dan unsur-unsur cerita sejarah yang tersaji, menyusun teks cerita atau novel sejarah pribadi, dan terakhir mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks cerita atau novel sejarah yang telah ditulis. Itulah antara lain KD maupun indikatornya. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah selesai pembelajaran ini diharapkan peserta dapat: 1. Mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. 2. Mengidentifikasi isi teks cerita sejarah. 3. Mengidentifikasi nilai-nilai cerita novel sejarah. 4. Mengidentifikasi kebahasaan teks cerita sejarah. Mendata struktur yang berupa orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan. 5. Komplikasi dan resolusi, nilai-nilai hal-hal yang menarik dalam cerita atau novel sejarah. Terakhir yang keenam, menyusun kembali nilai-nilai dari cerita atau novel sejarah dalam teks eksplanasi, mempresentasikan, menanggapi,
merevisi teks eksplanasi yang disusun. Itulah tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran ini siswa memiliki keterampilan tersebut di atas. Kemudian kita lanjutkan ke tayangan berikutnya. Peta konsep. Peta konsep maksudnya pembelajaran yang akan disampaikan yaitu terdiri dari beberapa unsur atau beberapa macam, yaitu tentang yang pertama tentang definisi teks cerita atau tentang pengertian teks cerita sejarah. 2. Ciri dari teks cerita sejarah. 3. Struktur teks cerita sejarah. 4. Ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks sejarah tersebut. 5. Tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita tersebut. 6. Jenis teks cerita sejarah tersebut. Kemudian yang ketujuh, contoh teks cerita sejarah. Itulah antara lain hal-hal yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Berikut marilah kita ikuti dengan seksama. Itu diawali dari definisi teks sejarah. Definisi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menceritakan atau menginformasikan kepada pembaca mengenai sebuah aksi atau peristiwa atau kejadian sejarah dalam sebuah urutan kronologis. Jadi dalam teks cerita sejarah ini adalah menceritakan tentang kejadian masa lalu yang peristiwanya benar-benar terjadi dan disusun dalam urutan waktu. Itu adalah maksud dari pengertian dari cerita sejarah. Nah, ini dapat kita ambil kata kuncinya bahwa pengertian atau definisi dari teks sejarah yaitu antara lain kata kuncinya adalah ada peristiwa yang terjadi. 2. Disusun kronologis. 3. Menceritakan tentang peristiwa masa lalu. Itu antara lain pengertian dari definisi atau teks sejarah. Diharapkan sudah mempunyai gambaran tentang pengertian atau definisi teks sejarah tersebut. Berikutnya kita di tayangan yang berikutnya. Berikutnya adalah ciri-ciri teks sejarah. Teks tersebut disebut teks sejarah apabila memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain yang pertama, teks tersebut disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Jadi maksudnya bahwa peristiwa atau kejadian itu disusun mulai dari awal terjadinya, kemudian peristiwa terjadinya, kemudian diakhiri dengan akhir dari peristiwa tersebut, yang bisa disingkat dengan awal, tengah, akhir, yaitu berdasarkan disusun secara berurutan, tidak boleh secara acak. Nah, misalkan dalam cerita-cerita kan ada kalanya peristiwa diawali dari tengah, awal, akhir, atau bahkan akhir dan tengah, awal. Ya, disusun secara